Halo malam teman-teman. Jadi saya bikin video ini, tujuan saya itu hanya satu ya, untuk mengungkap siapakah binatang 666 ini dan manusia itu ya. Manusia pun durhaka itu loh yang disebut oleh Rasul Paulus. Jadi teman-teman, ada beberapa ya petunjuk yang akan saya sebutkan ya dan bacakan ya di sini. Jadi teman-teman tolong perhatikan ya. Kalau teman-teman ada Alkitab ya, boleh dibuka Alkitabnya. Kemudian alat tulis dan buku ya. Jadi dicatat. Mungkin kalau mau ya, kalau nggak ya nggak apa-apa. Baik ya, kita akan menuju yang pertama ya. Petunjuk yang pertama ya. Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Oke, jadi di sini ada 2 poin ya. Yang pertama itu, kerajaan ini adalah gabungan dari binatang-binatang lain, yakni singa, beruang, macan tutul, dan juga naga ya. Oke. Jadi artinya apa? Artinya kerajaan ini adalah kerajaan gabungan dari kerajaan-kerajaan lain ataupun bangsa-bangsa lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerajaan atau binatang-binatang yang ada disebut di ayat itu adalah binatang-binatang yang merujuk pada kitab Daniel 7 ya. Nah, kalau kita baca kitab Daniel 7, kita tahu bahwa binatang-binatang ini ya, yang saya garis merah ini ada di Timur Tengah atau sekitaran Laut Tengah. Oke. Ya, kita lanjut ke yang kedua ya, petunjuk kedua ya. Wahyu 17. Wahyu 17 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan ya. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Nah, di petunjuk kedua ini kita disebutkan bahwa binatang 666 itu ya dulu ada ya, tapi pada zaman Yohanes menerima wahyu nggak ada ya. Jadi gimana? Jadi begini ya, saya akan beri garis ya, garis biru ya. Pada zaman Yohanes nggak ada ya. Pada sebentar. Binatang itu telah ada ya, dulunya ada, tapi tidak ada, maksudnya pada zaman Yohanes nggak ada. Berarti ini ya, berarti bukan ini, berarti ini bukan ya, bukan naga, karena Yohanes ada di zaman kerajaan naga ini ya, binatang naga ini. Jadi sebelum itu ya, yang di atas ya. Oke. Kita ke petunjuk yang selanjutnya ya. Yang ketiga, masih di Wahyu 17. Ayatnya yang ke-9, 10 ya. Saya akan bacakan. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk.
ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Oke ya. Perhatikan di situ ya disebutkan 7 gunung ya, 7 kepala sama dengan 7 gunung, juga sama dengan 7 raja. Sebutkan 5 sudah jatuh. Pada waktu Yohanes menerima wahyu ini, 5 sudah jatuh itu yang mana? Ya ini teman-teman, sebentar ya. Ya. Saya kasih ini loh yang sudah jatuh, teman-teman. Singa, beruang, domba, kambing, macan tutul ya. Sudah jatuh ini. Yang satu ada ya ini. Naga ini teman-teman ya. Yang lain belum datang. Sebentar. Ya naga ini teman-teman. Ya. Yang lain belum datang, itu yang mana? Yang ini loh, ini belum datang. Ya. Dan apabila ia datang, ia akan tinggal seketika saja, ya kan? Jadi jelas ya teman-teman. Ini loh 5 yang sudah jatuh ya. Jadi kerajaan itu ya harus ya berasal dari antara kelima kerajaan ini ya. Saya rasa jelas ya. Oke, kita ke penunjuk berikutnya ya. Kita ke kitab Daniel 8 nih. Nah, ya, kitab Daniel 8 itu bercerita mengenai domba jantan dan kambing jantan ya. Domba jantan dan kambing jantan. Domba jantan itu siapa? Domba jantan itu ya adalah Raja Media Persia. Kemudian kambingnya siapa? Yunani ya, kalau teman-teman baca itu. Nah, lalu teman-teman kalau baca ini ya ceritanya dari awal sampai akhir, akan ada petunjuk ya bahwa ya, kambing itu dia punya tanduk akan patah, lalu muncul 4 tanduk ya. Kemudian setelah 4 tanduk itu berakhir ya, muncullah satu raja ya. Dia akan melawan raja segala raja, dan tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Ini ya menceritakan bahwa nanti yang akan melawan raja segala raja ya adalah Yunani. Dan di Daniel 8 juga tidak disebutkan bahwasannya setelah Yunani akan ada kerajaan lain dari bangsa yang lain ya yang akan menggantikan mereka. Enggak ada. Yunani inilah yang terakhir ya. Jadi setelah kita tahu ya di antara 5 itu berdasarkan Daniel 8 ini kita sudah mengerucut ini ke Yunani, yaitu si macan tutul ya, binatang macan tutul ini loh ya. Karena di ceritanya memang seperti itu. Setelah 4 itu nanti muncul satu raja ya. Jadi larinya memang ke sini ya, macan tutul ya, larinya ke sini ya. Nah, ini ada 4 nih. Lalu yang mana? Kalau yang ini ya kita perlu baca sejarah ya. Teman-teman kalau baca itu teman-teman pasti tahu
bahwasanya dari keempat ini ya, keempat ini saya akan ini ya, keempat ini loh. Bentar. Keempat ini loh ya. Ini nanti setelah bertempur sekian lama, pemenangnya adalah ini teman-teman. Ini pemenangnya ya. Ini yang menang. Ini dia ya. Wih, yang menang ini loh. Nah, jadi kita fokus ke dia ya, ke kerajaan ini ya. Nah, lalu kita untuk membuktikannya apa benar, kita ke petunjuk berikutnya. Kitab Wahyu 13 ya, ayatnya yang ke-18. Saya bacakan ya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Jadi kita disuruh hitung ya teman-teman. Ya. Disuruh hitung bilangan binatang itu. Nah, hitungnya pakai apa? Ini pernah ditanyakan ya oleh Polikarpus. Polikarpus ini siapa? Muridnya Yohanes, murid langsung ya. Jadi dia pernah tanya ini, lalu Yohanes menjawab sepertinya menggunakan aksara Yunani ya, atau yang kita kenal dengan Isops Epi ya sekarang ya. Nah, berangkat dari itu ya, dari Yohanes yang ngomong ke Polikarpus, kita akan hitung pakai aksara Yunani. Loh, ada dasarnya itu di mana ngomong seperti itu? Ada. Jadi Polikarpus ini nanti ya, ceritanya itu dia punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus ini dia nulis buku, judulnya Against Heresy lah. Disinilah kita akan menemukan percakapan Yohanes dengan Polikarpus ini ya. Teman-teman kalau mau ya silakan beli, cari, baca ya. Oke, kita balik ya ke pembahasannya. Jadi kita akan hitung ya. Ini saya sudah siapkan ya. Sudah saya siapkan teman-teman ya. Gematria ini ya, aksara Yunani atau Isosepi ya. Nah, kita akan susun kalimatnya lalu kita hitung ya. Saya akan taruh di sebelah sini ya, sebelah kanan ya. Oke, sigma ya, epsilon, lambda, epsilon, kappa, epsilon, iota, alpha ya. Kita jumlah nih. Kita masukin ya angkanya ya. Sigma ya, sigma 200 ya. Kemudian apa ini? Epsilon ya, ini dia 5. Lanjut lambda 30. Kemudian epsilon lagi ya 5. Epsilon ini dia epsilon 400. Kemudian kappa 20. Epsilon lagi itu 5. Kemudian iota 10. Terakhir alpha yaitu 1. Ya, jumlah ya, jumlahnya adalah 676 ya, bukan 66, bukan 666 ya. Ya begini ya, saya akan jelasin. Jadi di mana-mana ya, di semua bangsa itu ada ya perubahan dalam bahasa ya, tata bahasa, pengucapan. Semua bangsa dan ini pasti ada ya. Yunani pun sama. Jadi dia ada
perbedaan ya. Jadi masa ke masa itu ada perbedaan, perubahan ya. Nah, yang kita pakai ini, yang ini perhitungan ini 676 ini Yunani modern teman-teman ya. Modern ya, saya singkat modern aja ya, MD ya, modern ya. Nah, di masa lalu ya ada yang namanya Yunani Koine dan Yunani klasik. Nah, pada Yunani klasik ya, Seleukia ini ya berbunyi beda teman-teman dengan Yunani modern. Sebentar, saya akan tulis KL aja ya, klasik ya. Maksudnya bunyi beda gimana? Terus hubungannya sama hitung-hitungannya gimana? Sebentar, saya akan salin dulu ya, saya akan jelaskan. Saya akan salin dulu ini. Sabar ya. Ya. Begini, teman-teman. Ya, saya akan lingkari ya, ini ya, perhatikan ya. Dua huruf ini. Ini epsilon iota ya, teman-teman. Jadi begini, di Yunani modern epsilon iota ini berbunyi I ya. Jadi E-nya itu tidak terdengar, tidak keluar suaranya ya. Oke, sedangkan di Yunani klasik epsilon iota ini bunyinya yang keluar ialah E. Jadi iotanya tidak terdengar ya. Nah, berangkat dari sini ya, kita bisa menghitung ya dengan cara yang berbeda, maksudnya sedikit berbeda dari apa yang kita lakukan tadi. Jadi begini, ketika pada Yunani klasik ini ya tidak terdengar suara iota atau I ya, maka 10 itu kita bisa anggap dia abstain ya, atau nggak ada nilainya karena memang tidak terdengar. Jadi maksud saya, kita akan menghitung ya menggunakan apa yang kita dengar ya, dengan menyebut nama kerajaan itu ya, lalu langsung kita hitung seperti ini. Bunyinya Seleukeia, iotanya kan nggak ada, jadi kita jumlah. Untuk singkatnya ya gini, 676 kurangi 10 berapa? Karena iotanya nggak ada, ya 666 teman-teman. Jadi ketemu ya, ini ya, ini semuanya. Kemudian untuk manusianya gimana? Kan disebutkan di Wahyu 13. Karena bilangan binatang itu ialah bilangan seorang manusia. Artinya apa? Artinya sama. Ya. Bilangannya itu nilainya sama. Manusia itu dan kerajaannya itu sama. 666. 6. Lalu manusianya yang mana? Kita kan sudah tahu nih kerajaannya Seleukia ya. Nah, Seleukia ini didirikan oleh orang ini teman-teman, namanya Seleukos ya. Tapi dalam sejarahnya ya seperti biasa kan, raja kan berganti ya sepanjang kerajaan itu berdiri kan, terus berganti raja-rajanya kan, banyak tuh, iya banyak ya. Kita mau hitung semua, kita mau cari semua, itu semua bisa, tapi itu teman-teman nggak perlu lakukan karena saya sudah lakukan sendiri ya. Dan manusia itu adalah si Seleucus ini teman-teman ya. Saya akan tunjukkan teman-teman ya. Mari kita hitung ya, kita tulis di sini dulu. Ini maaf ya kalau kecil ya, mungkin saya besarkan begini ya. Sebentar. Oke ya. Seleucus ya. Tulisannya seperti ini teman-teman. Ya. Sigma ya, seperti ini. Lambda ya. Epsilon, kappa,
Omikron, lalu stigma. Nah, ini ya kita harus pakai aksara Yunani, kita masukkan juga seperti tadi angkanya dulu ya. Misalkan masukkan ya teman-teman, lihat saja. Nah, ini teman ya, maaf ya berantakan ya, tapi teman-teman bisa lihat kan. Nah, sekarang kalau kita jumlah hasilnya berapa? Sebentar, 736 ya. Nah, gak salah lagi nih. Nah, tadi kan saya sudah ini ya kasih tahu teman-teman ya bahwa bahasa itu berubah ya, sepanjang waktu itu berubah terus. Nah, ini pakai format yang sama ya. Jadi ada Yunani modern, Yunani Koine dan klasik ya. Yang teman-teman lihat ini 736 ini Yunani modern. Nah, tapi ya bukan tapi, Yunani modern kan. Nah, lalu gimana kok kamu bisa hitung dia 666? Ya karena begini, gampang saja ya teman-teman. Perhatikan yang saya lingkarin ini ya, ini namanya Omikron teman-teman, dia punya nilai 70 ya. Pada zaman Yunani Koine dan klasik dia tidak punya nilai teman-teman, jadi 0. Nah kalau 0 ya nggak usah dihitung ya, nggak usah dihitung, anggap aja dia abstain, nggak ada udah. Nah, sekarang 736 dikurangi 70 berapa hasilnya? 666 teman-teman. 666 ya, benar ya, temu hasilnya ini dia teman-teman. Jadi begini ya, sudah terjawab ya teman-teman. Ya sudah, kalau begitu selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.